Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah kita masih diberi rahmat, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang Pak Ustadz dan sahabat-sahabat semuanya. Tema kajian pagi ini adalah adab membaca dan menyimak Al-Quran. Dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan, diberi rezeki kembali berkumpul bersama mendengarkan kajian yang insya Allah bisa memberikan banyak manfaat, membuat kita semakin istiqomah, melakukan segala sesuatu sesuai dengan ridhonya. Baik, tema kali ini kita mengapa mengambil mengenai Al-Quran? Karena hari ini Alhamdulillahirobbil alamin MPP sudah melakukan hatam. Entah keberapa kalinya ya Teh Desi ya. Kita juga pokoknya udah saking sering, tapi alhamdulillah hari ini kita kembali hatam. Karena itu idenya Teh Alfi adalah bagaimana kalau kita membahas mengenai Al-Quran nih. Kayaknya kita belum membahas secara lengkap mengenai Al-Quran, mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dalam arti ya ada pembacanya, menyimaknya, mungkin mentadaburinya, seperti apa sih gitu. Karena kan memang baca Al-Quran sebenarnya sifatnya sunnah kalau nggak salah ya Ustadz. Nanti Ustadz menerangkan lagi sunnah atau wajib gitu ya Ustadz ya. Tapi kan bukan berarti kalaupun misalkan sunnah terus kita bisa menyepelekan gitu kan. Karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW. Baik, untuk menyingkat waktu langsung aja kepada Ustadz. Mangga Ustadz, bagaimana nih adab dalam membaca, mendengarkan, menyimak dan sebagainya mengenai Al-Quran. Mangga Ustadz. Baik, manganuhun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, kita akan membahas tentang adab ataupun etika akhlak kita membaca dan menyimak Al-Quran. Ya. Namun demikian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat ini kita bisa bahagia dan selamat di dunia sampai ke akhirat insya Allah. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, berbahagia, selamat telah menghatamkan Al-Quran. Berbarengan dengan itu, maka itu adalah waktu yang istimewa. Maka ketika khatam itu nanti salah satunya adalah berdoa. Tentunya kita senantiasa berdoa yang terbaik untuk kemaslahatan kebaikan diri kita, keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Ya karena berbarengan dengan itu malaikat kan hadir ya, ketika khatam Al-Quran, maka selamat atas berbagai nikmat dan doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan dan mengijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memudahkan dan juga ada sesuatu yang bisa dilihat, kita tampilkan yang bisa ditampilkan. Dokumen adab membaca. Nah, baik, bismillah. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adab membaca dan menyimak Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas. Ya, maka kita menemukan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, dan itu dikelompokkan kebanyakan kepada ayat madaniyah, dan ada ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. Dan Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Nah, maka bagaimana adab kita terhadap Al-Quran, membacanya ataupun menyimaknya. Karena nanti di antara sifat orang yang beriman itu, ya, yang kolbunya sudah tertaut, maka ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, dia mampu menanggap energi yang positif, ya, dan menambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadasum imana, sebagaimana dalam surat Al-Anfal. Nah, terlepas nanti yang membacanya siapapun itu. Nah, maka bagaimana kita, itu salah satu adab kita bagaimana mensikapi Al-Quran. Nah, maka sekilas ketika kita membaca judul ini adalah kajian kita pada kesempatan kali ini terkait dengan membaca dan menyimak. Ya, itu sebenarnya hal yang biasa, dan ketika teteh-teteh, ibu-ibu sahabat semuanya membaca dan menyimak Al-Quran, saya kira udah terbiasa dengan adab dengan etika itu. Nah, tapi di awal ini izinkan saya mengajak dulu, eh, bukan membahas ya, jadi menyampaikan ada sebuah artikel yang menarik menurut saya gitu kan, terkait dengan membaca. Ya, ini yang ditulis oleh eh, Whitney Bodman. Ya, beliau memang bukan orang Islam, tetapi kita akan melihat bahwa Al-Quran itu adalah siapapun yang melihatnya ketika dibarengi dengan kesungguhan dan hati, berarti kan membaca. Ya. Jadi membaca itu sebenarnya eh, bagaimana diri kita bisa menangkap, karena ayat yang Allah turunkan itu ada ayat kauliyah, ya, tekstual, ada ayat kauniyah, kontekstualnya. Begitulah Al-Quran gitu kan. Maka eh, saya kira menarik ini artikel yang disampaikan oleh Whitney Bodman ini, ya. Bagaimana dia membuat judulnya adalah Reading the Quran as a Resident Alien, gitu kan. Jadi di antara yang disampaikan di awal itu prolognya, tujuan seseorang membaca Al-Quran. Nah, bahwa substansi dari Al-Quran itu dibaca dengan penuh keseriusan dan tidak dengan santai, katanya. Ya. Jadi bagaimana Al-Quran, kalau bahasa kitanya mungkin kan untuk ditelaah, ditadaburi. Ya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Lihat dabbaru ayat. Ini bagian daripada eh, adab kita terhadap Al-Quran, ya secara hati saya kira gitu kan. Jadi inti Al-Quran diturunkan itu substansinya adalah dibaca dengan penuh keseriusan, ya, dan tidak dengan santai. Lawan daripada serius kan santai, ya. Jadi serius bagaimana Al-Quran yang diturunkan, ya, bahwa dibacanya dengan penuh keseriusan supaya kita bisa menangkap apa yang diturunkan tersebut.
Nah, membaca Al-Quran berarti memahami maksud dari Al-Quran, dan dengan memahami apa yang dibaca dari Al-Quran itu, maka akan mendorong seorang pembacanya menjadi seorang manusia yang tunduk dan patuh terhadap Tuhan. Seorang manusia, di sini kan memang bukan orang muslim, jadi dia menggunakan umum. Seorang manusia yang tunduk dan patuh terhadap Tuhan, karena melihat bagaimana Al-Quran itu adalah petunjuk gitu kan. Ya. Maka ketika benar membacanya, ya, dengan serius, dengan ditadaburi bahasa kitanya gitu kan, maka mendorong, menjadi motivasi bagi orang yang membacanya, siapapun itu akan menjadi seorang manusia yang tunduk terhadap Tuhan. Ya. Maka beliau lebih lanjut menyampaikan, siapapun itu yang baca, terlepas dari berbagai keyakinannya katanya gitu kan. Orang Kristen dan ya orang yang bukan Islam, yang apabila membaca Al-Quran dengan benar dan penuh penghayatan katanya, ya bukan berarti harus menjadi seorang muslim, akan tetapi harus masuk ke dalam ruang dunia Al-Quran untuk memahami apa yang Al-Quran sampaikan. Ya, ketika beliau menyampaikan seperti ini, ya sepertinya sudah bisa menyelami. Nah, maka ini di sisi lain bagaimana kita membaca, juga membaca dengan hati, dengan perasaan, dengan penghayatan. Ya, di sisi lain Al-Quran memang luar biasa. Tidak memahami saja, ya kan? Cuma dibaca saja, satu hurufnya kan mendapatkan 10 kebaikan. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh membaca surat Al-Ikhlas berapa huruf? Ya, dikalikan 10, bahkan dalam hadis itu ila sab'ami'ati di'afin, sampai 700 kali lipat kebaikan, bahkan ila adhafin katsiratin, sampai tidak hingga, karena wallahu yarzuqu may yasha bil ghairi hisab. Allah itu memberi rezeki, memberi balasan bil ghairi hisab. Kita tidak tahu pahala ketika dilakukan dengan keikhlasan apapun itu, ya. Juga baca Al-Qur'an, ya memang 10, kemudian sampai 700, sampai tidak terhingga. Nah, jadi bagaimana tujuan di dalam membaca Al-Quran ini dengan penuh penghayatan, maka ketika seseorang sudah dengan penuh penghayatan, dia akan menjadi manusia yang tunduk kepada kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan dari hasil penelitian mungkin beragam orang dalam membaca Al-Quran. Ya. Ada yang membaca dengan disebut konsumtif. Ya. Konsumtif, jadi bukan cuma makanan saja yang dikonsumtif. Ya. Disampaikan bahwa membaca Al-Quran dengan konsumtif, ya termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dengan tujuan akademis, sebagai bacaan untuk tujuan produksi. Maksudnya adalah Al-Quran dibaca, kemudian dipahami, kemudian dari apa yang dia pahami itu dia bisa apa? Dia bisa mengambil banyak ilmu dari Al-Quran, kemudian dia tulis dengan bahasa dia sendiri. Ya, itu di sisi lain adalah konsumtif. Jadi dibaca, kemudian dipahami, dan secara akademis ya seperti ini. Ya, jadi dibuat ada artikel ataupun karya ilmiah ataupun buku, itu kan ilmunya bersumber dari Al-Quran. Kemudian membaca yang kedua, Al-Quran secara religius. Ya, hal ini terlihat dalam sikap maupun dalam proses membaca Al-Quran. Ya. Bagi pembaca religius ini, Al-Quran yang dibaca merupakan objek kesenangan yang keindahan yang luar biasa. Ya, maka ungkapan Utsman bin Affan itu, kalau seandainya kolbu hati ini bersih, maka tidak akan pernah puas, kenyang dengan Al-Quran. Lemma syabiat min Al-Quran. Lau tahuratul qulub, kalau seandainya kolbu hati kita bersih, lemma syabiat min Al-Quran. Tidak akan merasa puas dengan Al-Quran. Ya, maka kalau makanan kan mungkin kita merasakan, ya. Karena kan kita disebut manusia memang terdiri dari 3 unsur itu kan, unsur roh, kemudian pemikiran, dan juga jasad. Semuanya kan perlu makanan, perlu nutrisi. Ya,
Kalau makanannya jasad, sebagaimana yang kita ketahui dan biasa kita makan. Ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan makan nasi ya. Kebosan-bosan, kan pagi nasi, siang nasi, malam juga nasi gitu kan. Atau di tempat lain mungkin roti atau apa gitu kan. Nah, itu nutrisi badan ataupun minuman juga kan. Kemudian kalau nutrisi eh, akal, ya kajian, pengajian, ya kemudian ya belajar, gitu kan. Itu nutrisinya pemikiran. Dan kemudian nutrisinya ruh itu adalah mengingat Allah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran bagi orang yang dengan religius ini, ya, Al-Quran dibaca merupakan objek yang membuat kesenangan dan keindahan yang luar biasa. Ya, jadi dia merasa puas dengan membaca Al-Quran. Dan tadi berbanding lurus dengan kebersihan hati ataupun kolbu. Karena tadi Utsman bin Affan menyebutkan kalau seandainya kolbu hati kita bersih, maka tidak akan puas dengan Al-Quran. Ya, terus dibaca. Ya, mungkin kalau makan kan ada wargnya, ada kenyangnya, gitu kan. Kalau baca Quran, ya, jadi ada rasa kepuasan dan kesenangan, gitu kan. Itu bagi pembaca religius. Nah, kemudian karakteristik Al-Quran itu, sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak memang disampaikan, ya, bahwa Al-Quran itu adalah dibaca dan dipahami dengan semestinya. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 itu disebutkan alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri kitab Al-Quran maksudnya. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab sebagaimana di ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ya, mereka membacanya dengan semestinya. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan kalau dalam ilmu baca kan uh, uh, dalam Al-Quran itu ada tajwid. Tajwid itu bagaimana kesesuaian membaca Al-Quran. Ya. Jadi karakteristik Al-Quran ini adalah Al-Quran dibaca dan dipahami dengan semestinya. Ya, maka bagian bersyukur, berbahagia, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, ya bisa senantiasa bareng-bareng ngaji Al-Quran karena itu saling mengingatkan dan juga semakin sering nanti insya Allah semakin semakin lancar dan semakin terasa nikmat gitu kan. Karena Al-Quran ini unik ya, mukjizat makanya gitu kan. Ya, ketika kita membuka surat yang sama di waktu yang berbeda, itu kan, itu serasa mendapatkan sesuatu yang baru. Berbeda mungkin dengan baca novel ataupun novel ya, novel ataupun buku yang lain gitu kan selain Al-Quran. Mungkin sudah baca 10 kali, 15 kali, ada rasa bosan gitu kan. Ya, bosan. Tapi Al-Quran ketika dibuka padahal ayat yang sama, surat yang sama, itu kita menemukan sesuatu yang baru. Rasanya ada saja gitu kan. Energi positif yang itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dibaca dan dipahami dengan semestinya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Ya. Memang menggunakan kata-kata tilawah. Ya. Nanti ada bahasa Arabnya kan ada qara'a, jadi membaca itu kan. Ada tilawah. Ya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Jadi secara persamaan memang sama-sama membaca. Ya, diartikan bahasa bahasa uh, Indonesianya. Tetapi memang ada segi perbedaan bahwa kalau tilawah itu ya biasanya disebutkan ya kepada kitab suci, bukan tilawah. Walaupun di beberapa hadis nanti kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu baca katanya Al-Quran dengan menggunakan iqra, qara'a itu kan. Ya. Nah, jadi intinya bagi kita bagaimana kita membaca Al-Quran ya, dengan penuh penghayatan. Ya. Juga dari segi bacaannya haqqat tilawatih dengan semestinya. Ya. Karena memang Al-Quran ya diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad SAW dengan wasilah malaikat Jibril, ya. Dan ini adalah kitab yang terakhir, ya. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu, ya, itu kan bagian daripada rukun iman, ya. Ada mengimani kepada kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, bukan cuma Al-Quran. Jadi ada kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini adalah sebagaimana di surat Fatir gitu kan, ayat 31 paling bawah ini, Al-Quran mengkonfirmasi semua wahyu sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa kitab yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi. Nah, kemudian Al-Qur'an itu diturunkan abad ke-7 Masehi. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah mengkonfirmasi semua wahyu sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi. Al-Qur'an itu indah. Tadi Al-Quran harus dibaca dengan semestinya, kemudian Al-Quran itu tidak dapat direproduksi. Makanya ada tantangan di dalam Al-Quran. Fa'tu bisurah. Buatlah satu surat kalau kalian mampu. Maka sampai sekarang tidak ada yang mampu. Nah, kemudian kalau Al-Quran juga itu begitu indah dalam surat Az-Zumar ayat 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaba. Allah menurunkan kitab yang begitu indah. Ahsanal hadis kitab. Mutasyabiha masaniya. Ya. Yang diulang-ulang, ya, dalam Al-Qur'an itu kan ada surat, salah satunya adalah disebut surat Al-Masani, ya, surat Al-Fatihah itu kan bagian daripada Al-Qur'an, dan para ulama menyebutkan intisari daripada seluruh Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah. Makanya sebagai pembuka Al-Fatihah, ya. Dan itu diulang-ulang kita baca ketika sholat 17 kali yang wajib, belum lagi ibu-ibu teteh-teteh rajin sholat sunnahnya. Wah, tambah rajin sholat sunnah rawatib minimal 10 rakaat, ya, belum lagi sholat duhanya, belum tahajudnya. Wah, berapa puluh kali dibaca. Ya, makanya masaniyah yang diulang-ulang, taqsya'ir. Kemudian mutasyabihan masaniyah. Ya. Jadi ada juga ayat-ayat yang mutasyabih, yang serupa. Ya. Dan kita ketika membacanya, terlebih menghafalnya, nanti perlu konsentrasi gitu kan, ya, karena nanti kalau baca surat Al-Atin, ya, dengan baca surat Al-Asr, ya, ketika tidak konsentrasi nanti jadi ketukar gitu kan, ya. Kita baca surat Al-Asri wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi lari ke surat At-Tin gitu kan. Ataupun baca surat At-Tin tidak konsentrasi, akhirnya sampai ke surat Al-Asr. Jadi ada ayat-ayat yang uh, mutasyabih, yang serupa, dan tinggal dicermati saja sebenarnya. Banyak ayat yang sama, nanti kita tinggal konsentrasi. Ya. Allahu nazzala sanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsya'iru min hujuludil ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan itu membuat apa? Gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, Al-Quran begitu indah. Al-Quran juga tadi merupakan kitab yang jelas, ya. Qur'anun mubin, ya. Kitab yang jelas. Baik, itulah karakteristik Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran ini dibaca dengan penuh ketelitian dan juga dengan penuh penghayatan, juga kita terus belajar, ya, supaya apa yang kita baca ya kan sesuai dengan ketentuan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Nah, sekarang membaca Al-Qur'an. Masih dalam artikel itu beliau sampaikan bahwa membaca Al-Qur'an membutuhkan pembacaan yang cermat, penuh perhatian dan penuh kesabaran. Ya, kita rasakan memang ketika membaca Al-Quran, dan semua yang membaca Al-Quran, baik itu sudah mahir, sudah pintar, sudah lancar,
ataupun yang terbata-bata, yang kecapean, semuanya mendapatkan kebaikan. Ya, ada keistimewaan memang bagi orang yang sudah lancar. Al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang sudah lancar, mahir, pinter membaca Al-Quran, maka bersama para utusan yang dimuliakan. Ya. Tetapi di hadis itu juga disebutkan walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ata fi, bagi orang yang terbata-bata, ya, wa huwa 'alaihi syaqun, bahkan capek sampai keluar keringat lagi baca Quran gitu kan, eh, saking berjuang supaya membaca dengan eh, bisa dengan lancar gitu kan, supaya bisa lancar, penuh perjuangan untuk membaca satu ayat saja, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala kebaikan. Ya, jadi ada lipatannya gitu kan. Ya, jadi membaca Al-Qur'an, ya, mendapatkan kebaikan, mau lancar ataupun tidak lancar, semuanya mendapatkan pahala kebaikan. Maka disinilah perlu perhatian, ya, bagaimana kita terus belajar dan juga penuh kesabaran, ya, di dalam baca itu, ya, penuh kesabaran. Kemudian pembaca yang religius tadi tentu saja dibentuk secara mendalam oleh keimanan. Jadi begitulah para sahabat itu kan ketika membaca Al-Quran, ketika sampai pada ayat tentang eh, siksa ataupun azab, ya, mereka minta perlindungan sambil menangis, ya, berdoa minta perlindungan. Ketika mendapatkan ayat-ayat tentang rahmat, tentang kabar gembira, kan, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu kan banyak kabar gembira dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa itu nanti dia akan mendapatkan keberuntungan. Hadaika wa anaba wa kawaiba atroba, itu kan mendapatkan pasangan-pasangan yang begitu indah, ya, dan selanjutnya. Jadi pembaca yang religius ini dibentuk secara mendalam oleh keimanan. Ya, ketika makanya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu kan yang pertama memang mengimani, gitu kan. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awalnya kan zalikal kitabul la raib fi. Ya, mengimani, kemudian membaca, kemudian terus, ya, berupaya untuk memahaminya, mengamalkannya, dan kita juga mengajak orang lain, ya, supaya bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, nah, itulah pembaca yang religius itu dibentuk dengan mendalam oleh keimanan. Ya. Kemudian tanggapan terhadap pembacaan atau pendengaran Al-Quran adalah air mata kebenaran. Mereka memiliki harapan dan merindukan kebenaran, dan ini merupakan pembaca yang terinformasi. Nah, ini mungkin bagian daripada adab kita membaca dan menyimak. Nah, ini menyimak. Ya. Jadi sampai disebutkan dalam awal juz 7 itu, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam', bukan, apabila mereka mendengar, wa idza sami'u, ya, mereka mendengar ayat Al-Qur'an, ya, orang-orang yang beriman itu, ya, ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul, ya, Al-Qur'an, tara a'yunuhum tafidhu minad dam' mimma araf minal haqq, ya, kamu akan melihat mata-mata mereka, ya, mencucurkan air mata karena mereka mengetahui kebenaran, minal haq, ya. Jadi pembaca yang terinformasi ini, ya, membaca dengan penuh perenungan sampai mencucurkan air mata, gitu kan. Ya, ini tanggapan dari pembacaan terhadap mendengarkan Al-Quran, gitu kan. Ya, kalau Arab, bahasa Arabnya itu kan ada membaca dengan penuh khusyuan, tilawah khasya'ah, gitu kan. Ya, ini yang pembaca yang terinformasi, bagaimana bisa menghayati bahkan sampai bisa menangis. Ya, karena dalam Al-Quran kan ada juga selain ayat-ayat tadi yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang eh, beriman dan bertakwa, ya, juga ada ayat-ayat tentang bagaimana memberikan peringatan terhadap orang-orang yang berdosa, gitu kan. Ya, berdosa, gitu kan.
innal mujrimin, orang-orang yang berdosa itu nanti dimasukkan ke dalam neraka gitu kan. Nah, jadi bagaimana ketika membaca ya dengan penuh penghayatan ini terinformasi, bahkan sampai dalam tadi juz 7 itu disebutkan sampai mencucurkan air mata. Kemudian terakhir dari slide ini adalah cerita penguasa Abisinia, Negus itu kan. Ketika umat Islam Mekah berada di bawah ancaman, sekelompok dari mereka mencari perlindungan dari penguasa Abisinia, dari Negus. Dialah yang menangis saat mendengar Al-Quran dan menyatakan bahwa kata-katanya sesuai dengan kitab sucinya, gitu kan. Ya, ini sampai disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 199. Wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khasyi'ina lillah. Takut kepada Allah, gitu kan. Ya, karena ada kesamaan. Ya, ini yang disebut dengan ahli kitab, gitu kan. Ya. Nah, maka tadi Al-Qur'an itu adalah musaddiqal lima baina iyadai, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, gitu kan. Nah, jadi bagaimana ketika kita juga mengenal di dalam sejarah bahwa Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu kan, ya, dan disebutkan bahwa sebab masuk Islamnya adalah karena mendengar beberapa ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh adiknya dan dia luluh seketika, itu kan. Bagaimana disinilah Al-Qur'an ya ketika didengarkan dengan penuh penghayatan, ya memang di sisi lain juga Allah yang maha memberikan petunjuk ataupun hidayah ya berbarengan, maka ketika mendengarkan Al-Quran dia mendapatkan hidayah, kemudian menjadi sebab, menjadi wasilah dia masuk Islam. Dia masuk kalian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah. Nah, kemudian di dalam hadis itu disebutkan ini motivasi bagi kita supaya senantiasa membaca Al-Quran. Dalam hadis ini memakai perintah memang bacalah, gitu kan. Bacalah Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran. Kenapa Al-Quran dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca. Syafaat itu penolong. Ya, jangankan di akhirat, ya, di dunia saja kita perlu pertolongan, apalagi di akhirat. Ya. Maka Al-Quran ini adalah senantiasa kita dengan Al-Quran kita senantiasa berdoa, ya kan? Ya, bahwa Allah memajang Al-Quran, ya Allah jadikan Al-Quran ini fid dunya qarina, di dunia ini sebagai teman, ya, yang sebagai sahabat yang dekat, gitu kan. Makanya di dalam hadis ini pun bacalah Al-Quran, kalau Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat penolong bagi siapa? Bagi sahabatnya. Nah, kita tentunya juga mempunyai sahabat, ya, manusia, ya kan, beda perlakuan ataupun bagaimana sahabat, ya, kita memperlakukan sahabat. Begitupun Al-Quran harus kita jadikan sebagai sahabat, karena nanti Al-Quran akan menolong kepada sahabatnya. Ya, yang ditakutkan adalah kita mengaku sahabat Al-Quran, tetapi nanti na'udzubillah di akhirat Al-Quran tidak menganggap kita sebagai sahabat. Ya, jadi bagaimana Al-Quran yang kita baca nanti juga wafil qabri munira, kita ingin nanti di kubur itu sebagai penerang, ya, karena gelap di kubur itu dan yang bisa menerangi adalah amalan baik kita, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Nah, dan di akhirat wafil akhirati syafi'an lana. Nah, sebagaimana di hadis ini, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, akan menjadi syafaat penolong di ashabi, bagi pembacanya. Maka bagaimana kita berusaha di dunia ini menjadi sahabat Al-Quran? Kita kepada sahabat, punya sahabat manusia saja kan mungkin secara intensitas waktu lebih sering bertemu, lebih dekat, gitu kan. Ya, jadi begitupun ya dengan Al-Quran. Jadi akan menjadi penolong bagi sahabatnya. Jadi kita harus berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat.
Jamaah semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah. Nah, ini di antara etika adab kita di dalam membaca Al-Quran. Ya, dan ini sudah terbiasa saya kira teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya. Ya, ikhlas karena Allah. Ya, nah dengan ikhlas itu kan berarti lillah. Ya, semuanya lillah. Kita melaksanakan sholat juga kan niatnya adalah lillahi ta'ala, itu kan karena Allah. Begitupun ibadah haji, ya kan? Ibadah haji itu dalilnya adalah dalam surat Ali Imran, diawali dengan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ya. Jadi untuk Allah 'alan nasi diwajibkan kepada manusia hajjul baiti, beribadah haji. Diawali dengan walillah, lillah karena Allah. Ya, jadi karena memang semua kita kan minallah, walillah, wa ilallah. Kita semua minallah dari Allah, kemudian walillah kita eh, karena Allah, ya di dunia ini semuanya harus karena Allah, ya. Kemudian wa ilallah, dan kita akan kembali semuanya nanti kepada Allah, ya. Dan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Jadi ikhlas karena Allah yang pertama, ya. Kemudian ini bagian daripada uh, adab kita baca Al-Quran, menjaga kebersihan mulut, ya kan. Yang membaca itu kan ada lafal-lafal dari mulut, fam, mulut, kan. Uh, jadi mulut ini bersih ketika melafalkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sebagaimana juga mungkin kita akan menghadiri uh, seremonial yang kita anggap begitu penting, ya, atau mungkin kalau di uh, perkantoran kan akan menghadap atasan, atau mungkin kalau uh, di sekolah kan ada upacara gitu kan, dengan penampilan yang rapih, bersih, dan juga ya tidak bau mulut gitu kan, ya. Ketika nanti akan bertemu dengan uh, atasan kalau di kantor gitu kan, kemudian habis makan yang bau-bau gitu kan, makan jengkol atau pete, ya kan, berupaya untuk apa, dibersihkan gitu kan, itu akan menghadapi manusia, ya. Ini kan membaca Al-Quran ini adalah, Al-Quran itu surat cinta dari Allah gitu kan. Maka bagaimana etika kita, adab kita ketika membaca Al-Quran, ya, itu sebelumnya membersihkan mulut, dibersihkan. Kalau dulu memang dalam beberapa keterangan kan dengan siwak, ya, siwak. Kalau sekarang kan dengan sikat gigi, itu kan pakai pasta gigi, ya. Jadi intinya bersih, ya, karena nanti eh, di antara huruf yang kita ucapkan ketika ngaji itu kan ada nanti huruf-huruf yang keluar, makhorijul huruf. Ya, di antaranya adalah dari rongga mulut. Ya, jadi kalau mulutnya ini berisi, ya kan, taruhlah lagi makan, kan kita ketika lagi makan tidak jelas mengucapkan uh, perkataan itu kan. Ya, jadi ketika ngaji pun sama, sebelum ngaji itu etikanya adalah adabnya dibersihkan mulutnya. Ya. Kemudian dalam kondisi yang suci, ya. Jadi dalam kondisi yang suci, eh, suci dari hadas. Walaupun nanti ada diperbolehkan, memang kita tidak suci dari hadas, tapi sebaiknya, ya kan, ini karena memang yang kita baca adalah ayat suci, ya, maka dalam kondisi yang suci sebaiknya, itu kan. Nah, punya wudhu lah itu kan, wudhu. Nah, kemudian kondisi suci, kemudian menutup aurat, berpakaian yang suci dan bersih, ya, menutup aurat, kemudian di tempat yang bersih, ya, jangan sampai di tempat yang kotor, ya, supaya nyaman gitu kan, ya. Jadi kondisi badan kita juga bersih dan suci, kemudian juga tempatnya juga bersih, kemudian dianjurkan juga menghadap ke kiblat, itu kan, ya, kalau memungkinkan.
ya dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian memuliakan mushaf Al-Quran ketika memegang dan ketika menyimpan, ya memegang kan kita sering diajarkan ketika kecil ataupun yang sudah punya anak mengajarkan kepada anak-anaknya yang kecil ketika diberikan uang saja ataupun diberikan apa itu kan barang, ketika anaknya akan mengambil dengan tangan kiri, ya kita kabari jangan pakai tangan kiri itu kan, yang baik pakai tangan kanan. Al-Quran lebih daripada itu, ya. Jadi mengambil menyimpan dengan tangan kanan, ya kecuali memang tidak punya tangan kanan gitu kan. Eh, yang punya tangan kiri ya pakai tangan kiri kalau adanya tangan kiri, tapi kalau punya tangan kanan, ya itu eh, karena di antara kebaikan itu adalah terbiasa dengan berbuat kebaikan dengan tangan kanan, ya. Jadi walaupun kedua tangan ini kan semuanya ada fungsinya dan berfungsi. Ya, bagian daripada memuliakan adab kita terhadap Al-Quran itu adalah ketika memegang, kemudian menyimpan. Ya mungkin kalau akan duduk, jadi kan biasanya ada eh, tempatnya khusus gitu kan. Pokoknya jangan sampai disimpan ketika baca itu diletakkan di lantai gitu kan. Jadi harus ada tempatnya lebih lebih atas dari kaki kita. Ya. Nah, kemudian membaca ta'awuz dan bismillah. Ya, dalam surat An-Nahl itu, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya, apabila akan baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fasta'idz billah. Dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika akan memulai ya surat terutama maka dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah gitu. Jadi membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kemudian membaca dengan tartil, ya, dengan uh, santai, jangan terlalu terburu-buru gitu kan. Ya. Kemudian khusyuk dan tadabbur, ya tadi di awal bagaimana kita memaknai dan meresapi ayat yang kita baca. Sekarang kan mudah. Ya, memang Al-Quran kan bahasa Arab. Ya, Quran dan Arabian. Kita bukan orang Arab. Ya, mungkin jamaah tete-tete semuanya tidak ada yang orang Arab ataupun basic bahasa Arabnya tidak begitu bisa, tetapi sekarang kan mudah juga, ya. Al-Quran sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa gitu kan. Ya bisa untuk membantu kita bagaimana meresapi isi Al-Quran, ya kita bisa baca terjemahan. Membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini bagian daripada uh, adab kita terhadap Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi ya membaguskan sebagus yang kita bisa. Ya, jadi uh, tidak, karena ya beda-beda kebagusan kita gitu. Yang penting kita berjuang, ya membaca dengan yang terbagus yang kita bisa. Ya, jadi patokannya tidak bukan juara MTQ nasional atau internasional, ya nanti kalau patokannya itu ya mungkin kita tidak bisa bagus semuanya. Jadi membaguskan di sini sesuai dengan apa yang kita bisa kan, maksudnya ketika kita berbicara biasa bukan Al-Quran gitu kan, ya itu kan eh, biasa bicaranya gitu kan, ya jadi ketika berbicara biasa itu kan bertanya itu kan mau kemana ataupun, nah tetapi ketika baca Al-Quran kan eh, membaguskan ini saya kira dengan yang semua kita bisa gitu kan, bisa membaguskan apa yang terbagus menurut kita masing-masing gitu kan. Ya, makanya kan ada irama, ada nadanya gitu kan. Nah, dan itu sesuai dengan yang kita bisa gitu. Karena semua kita berpeluang untuk bisa membaguskan suara kita masing-masing, ya karena suara kita kan beda-beda, ya tidak bisa disamakan kan. Ya ini keajaib ajaib ya kan diri kita itu. Kita walaupun kerongkongannya ibaratnya diameternya sama tapi yang keluar berbeda suaranya, ya subhanallah gitu kan. Ya kemudian terakhir menutup dengan doa, ya jadi
kita berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Kita senantiasa mengucapkan itu kan, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu kan. Dan juga berdoa Allahumma arhamna bil Quran, minta dirahmati dengan Al-Quran. Ini adalah teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, beberapa adab ya kita membaca Al-Quran. Dan mungkin ada juga yang lain, tapi secara umum ya ini beberapa adab ketika kita membaca Al-Quran. Sekarang menyimak. Nah, kita pun selain membacakan, menyimak, mendengarkan. Nah, di antara adabnya adalah sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, maka dengarkanlah dengan baik dan diamlah. Fastami'u, ya, simaan, ya, dengarkan dengan baik, ya. Wa ansitu, dan diamlah, ya. Karena ketika ada suara lain gitu kan, nanti tidak bisa khidmat mendengarkannya. Fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diam. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Jadi dengar, dengan mendengarkan dan diam itu kita akan mendapatkan rahmat. Berarti ketika sebaliknya, ya, ketika tidak mendengarkan, ya, dan tidak diam, maka la'alla itu kan doa, la'allakum turhamun, sama dengan ayat tentang puasa. Kan kita diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Untuk apa itu puasa? La'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan dengan puasa yang benar itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan mendengarkan ketika Al-Qur'an itu dibacakan, ya, dengan mendengarkan, dengan khidmat dan juga diam, ya, ketika mungkin tadinya lagi ada suara atau ada apa gitu kan, diam. Nah, maka dengan itu la'allakum turhamun, agar mendapatkan rahmat, ya. Ya, mudah-mudahan dengan itu mendapatkan rahmat, ya. Rahmat dari Allah SWT. Ini di antara adab kita ketika mendengarkan Al-Qur'an, menyimak Al-Qur'an ini adalah dengarkan dan diam, ya. Maka ya, ini fotonya foto tasmi syiar Quran, bagaimana para santri mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi ada yang baca dengan hafalannya, ada yang menyimak gitu kan. Semuanya mendapatkan kebaikan. Ya, yang membaca dan yang mendengarkan semuanya mendapatkan kebaikan. Karena mendengarkan pun, menyimak pun, ya, ketika betul nyimaknya sama aja baca gitu kan. Makanya mendapatkan pahala kebaikan. Inilah maka hikmahnya yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bagaimana orang yang membaca dan orang yang menyimak sama-sama mendapatkan kebaikan. Ya, menyimak pun bisa mendapatkan kebaikan. Ya, ketika dengan ya, menyimak dengan betul-betul gitu kan. Ya, tadi dengarkan. Nah, itu jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sedikit lagi, ini bagian tambahan supaya kita terus senantiasa istiqomah dan termotivasi. Ya, kita kata Kanjeng Rasul itu jangan seperti rumah yang roboh katanya. Ya, bagaimana dalam hadisnya? Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun ayat Al-Qur'an, ya, tidak suka baca, apalagi ada ayat-ayat yang dia berupaya untuk memasukkan ke dalam otaknya, maka seperti rumah yang roboh. Ya, rumah sebagus apapun ketika roboh kan, ya, kurang manfaatnya, bahkan bisa jadi tidak ada dan tidak tenang penghuninya. Ya, roboh rumahnya gitu kan. Lebih aman di luar rumah gitu kan, karena rumahnya roboh kan, takut tertimpa. Nah, jadi jangan sampai diri kita seperti rumah yang roboh, ya, tidak ada kebaikan, tidak ada ketenangan, ya, sama hanya dengan rumah yang roboh itu, ya, di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran.
Maka kita harus eh, termotivasi untuk senantiasa tadi menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kita baca. Ya, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Nah, kemudian bagaimana dengan rumah kita? Satu lagi. Rumah tanpa baca Al-Quran. Seperti apa? Wa innal baita, rumah yang tidak dibacakan ya ayat Al-Quran itu, la yadhiqu ala ahlihi. Ya, yang pertama adalah akan terasa sempit bagi penghuninya. Ya, bisa jadi rumahnya bak istana, ya, luas dan bertingkat-tingkat, tetapi ketika tidak dibacakan Al-Quran, di sana penghuninya tidak suka baca Quran, maka akan terasa sempit bagi penghuninya. Ya, walaupun secara kasat mata kan rumahnya luas gitu kan. Ya, ini rasa ini kan terkait dengan hati itu kan. Ya, jadi rumah itu supaya terasa luas, ya, dengan dibacakan Al-Quran. Jadi kalau rumah yang tanpa dibacakan ayat suci Al-Quran, ya penghuninya akan merasa sempit gitu kan. Ya, walaupun mungkin rumahnya luas, tetapi ya terasa sempit. Ya, ya ini kan terkait rasa. Saya kira teteh-teteh ibu-ibu bisa merasakan. Gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin ada yang rumahnya sempit, ya sampai SSS itu kan rumah sederhana sangat sempit sekali. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, penghuninya sering baca Quran, ya terasa luas gitu kan. Ya, karena kondisi hatinya yang luas gitu kan. Terbawa nanti suasana rumahnya pun terasa luas. Yang kedua, watah juruhu al malaikat, akan ditinggalkan sama malaikat. Padahal malaikat itu senantiasa mendoakan kebaikan. Nah, kalau rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, malaikat pun menjauh, meninggal. Dan sebaliknya, watah duruhu syayatin, yang hadir, yang datang itu siapa? Syaitan. Ya, padahal kita harus menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Ya, fattakhiduhu aduwa. Ya, makanya kita minta perlindungan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang keempatnya, wa yaqillu khairuhu an la yatrau fihi al-Qur'an, akan sedikit kebaikannya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya, jadi rumah-rumah kita senantiasa bacakan Al-Quran supaya malaikat yang datang, syaitan yang pergi, kemudian supaya banyak kebaikannya, juga supaya rasa luas gitu kan. Dan sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini yang akan terasa. Bayadhiku ahlihi, akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh malaikat, ya, juga sedikit kebaikannya, juga yang hadir bahkan syaitan. Nah, terakhir jamaah semuanya, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga semua kita Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan Al-Quran ini. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Quran. Ya. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikanlah sebagai pemimpin, imaman wa nuran sebagai cahaya. Ya. Juga hudan sebagai petunjuk wa rahmah dan sebagai rahmat. Allahumma zakirni minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya, kemudian juga ya Allah, ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan, ya. Ya, atas apa yang terlupakan, yang belum tahu darinya. Ya, pada akhirnya adalah warzuqna tilawatahu. Berilah rezeki, berilah kemampuan, kekuatan kepada kami tilawatahu, untuk membaca Al-Qur'an itu ana al-lail, sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan juga siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, jadikanlah dia sebagai pembelaku, ya, nanti sebagai syafaat di akhirat, dan juga sebagai penolong, bukan, wahai Tuhan semesta alam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu doa bisa kita panjatkan ketika kita selesai membaca Al-Qur'an. Intinya kita meminta kita, ya, dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sekian dan demikian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, semata-mata itu datang dari saya sendiri. Mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara ditutup dulu.
Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusi berbagi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas semua penjelasannya tadi. Baik, Ustadz ini udah banyak yang bertanya ya Ustadz. Jadi tadi menurut Ustadz bahwa membaca Al-Quran itu adalah sunnah ya Ustadz ya sebenarnya ya. Sunnah tapi bila dilakukan akan mendapatkan pahala gitu ya Ustadz ya. Nanti kita akan membahas mengenai itu Ustadz, karena saya penasaran kenapa dibilangnya sebagai sunnah, padahal itu kan kitab gitu ya Ustadz ya, dan buat mengenal agama Islam itu kan memang lewat kitab ya Ustadz ya, lewat Al-Quran kan sebenarnya ajarannya di situ. Nanti mungkin Ustadz bisa membahas sedikit gitu Ustadz, kenapa tidak dibuat wajib gitu. Mungkin ada ceritanya, mungkin ada ya riwayatnya gitu ya Ustadz ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Ustadz bangga kalau mau minum dulu, mungkin silakan. Kita akan mendengarkan pantun dari sahabat kita yang udah lama banget menghilang nih Mbak Berta karena saking sibuknya mempersiapkan musim dingin. Kalau tinggal di negara dingin gitu Ustadz, jadi semuanya dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau saya di Montpellier kan dinginnya ya gitu deh, basa-basi gitu kan. Silakan Mbak Berta. Ya, Mbak Dini, terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Ustadz, terima kasih atas semua ini Ustadz, ilmu-ilmunya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok Live dilarang jual dan beli. Masalah ini TikTok Live dilarang jual beli. Masalah ini perlu ditengahi. Ustadz Aib kini hadir kembali sharing adab baca kalam ilahi. Menangis anak berkaca-kaca, melihat kucing masuk halaman. Al-Quran mukjizat rajin dibaca, ibadah mulia sepanjang zaman. Cuaca berubah tiada tetap, hujan turun di luar jendela. Kitab bukan sembarang kitab, kalamullah dibaca beroleh pahala. Anak itik berenang di kali, mengejar induk tertusuk duri, luruskan niat dalam mengawali, bersihkan najis, bersuci diri. Perancis cantik, banyaknya kastil, banyak taman indah berbunga. Bacalah Al-Quran dengan tartil, mengalun indah menyengah telinga. Majelis MPP tiada lelah, memutus masalah tiada gegabah. Awali membaca dengan bismillah, ada pengecualian di surat Taubah. Santri-santri kini belajar silat, walau kecil badannya tegap, tenang membaca menghadap kiblat seolah ada guru berhadap-hadap. Mushaf Al-Quran dijaga dipelihara, bergema azan dari menara dan toa, tenang membaca, baguskan suara, menutup bacaan denganlah doa. Senin Kamis sunnah berpuasa, bukannya kurma dilanjut bubur, baca Al-Quran of course senantiasa sebagai penerang di alam kubur. Free Palestine digema-gema, Gaza bertahan sepenuh berani, simak tilawah dengan seksama, nutrisi hebat jasmani dan rohani. Setan mengganggu tak kenal cuaca, serang ekonomi muda juga sulit. Di rumah-rumah Al-Quran dibaca, rumah yang sempit terasa elit. Mencari ikan ke rawa-rawa, ikan dibakar cukup bertiga. Tadabur makna sepenuh jiwa, amalkan di dunia bekal ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta. Udah lama ya kita nggak dengar pantunnya Mbak Berta nih, gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Berta pantunnya. TikTok ya nggak boleh lagi jualan komplit. Mbak Berta selalu up to date memang ya Mbak Berta ya. Baik, kita langsung aja masuk ke tanya jawab. Udah ada Teh Dewi dari tadi sebenarnya sudah nyolek-nyolek saya nih katanya mau nanya. Silakan Teh Dewi, mangga. Ya, makasih tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Ayub dan semuanya. Kedengaran ya suara saya? Iya, jelas Dengar Teh, Teh Dewi, silakan. mangga. Oke, siap. Oke, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, kan di Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang apa ya istilahnya tuh muhkamat dan mutasyabihat ya. Ayat yang kalimat-kalimatnya tuh jelas dan ada juga yang berupa perumpamaan. Gimana sih caranya atau apa aja sih kaidah-kaidah menafsirkan Al-Quran supaya kita nggak tersesat gitu sehingga kita kayak tergelincir gitu menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan hawa nafsu kita. Misalnya ada orang-orang yang menganggap bahwa LGBT atau alkohol itu sebenarnya nggak dilarang kok oleh Al-Quran gitu atau percaya
adanya reinkarnasi karena menurut dia tertulis kok dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, gimana supaya kita bisa mendapatkan informasi yang benar atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu dan bukan dari tipuan setan ketika kita membaca Al-Quran gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Dewi ya, saya menanggapi terkait dengan pertanyaan yang barusan. Betul, memang di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 7 itu disebutkan ya, bahwa Allah yang menurunkan kitab ini ada yang ayat muhkam yang jelas kita pahami, juga ada yang mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi ada yang muhkam, ada yang jelas, ada yang mutasyabihat yang eh, belum jelas gitu kan. Nah, bagaimana kita mensikapi ayat-ayat ini? Kalau ayat yang jelas kan seperti ya perintah tentang sholat, ya dirikanlah sholat, walaupun sholat juga perintahnya kan lebih diperinci di dalam eh, hadis ataupun sunnah Nabi gitu kan, bagaimana cara sholat, sampai kalau sholat kan termasuk kepada eh, hadis fi'li, perbuatan. Dalam salah satu hadisnya Rasul menyebutkan sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi disinilah hadis menjelaskan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran sholat. Nah, tapi secara itu kan bisa kita pahami, eh, dirikanlah ataupun ya dirikanlah sholat, qimus sholat. Nah, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas gitu kan. Mutasyabihat itu diartikan ayat yang ketujuh ini eh, muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi mengandung beberapa pengertian atau bisa jadi yang sulit dipahami. Di antaranya adalah fawatihus suwar. Pembuka surat itu kan banyak. Awal surat Al-Baqarah itu kan Alif Lam Mim. Ya, di beberapa Al-Quran kan kita sering menemukan terjemahnya itu Alif Lam Mim. Ya, pada akhirnya wallahu alam bimuradih. Allah yang maha mengetahui atas apa yang dimaksud. Ya, walaupun ada beberapa yang seperti Yasin itu kan wallahu alam itu kita tidak tahu. Walaupun ada yang menyebutkan Yasin itu ya insan, wahai manusia itu kan. Itu dari beberapa ayat-ayat yang mutasyabihat itu ya eh, bagaimana kita mensikapinya ya. Di ayat ini disebutkan fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Ya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari takwilnya. Jadi ya memang di dalam Al-Quran kan ada ayat bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, ataupun yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, bagi orang-orang supaya uh, ya nanti bagaimana kita menterjemahnya seperti itu kan ayat-ayat yang mutasyabihat. Jangan sampai dipikir seperti apa tangannya Allah, segede apa gitu kan. Ya udah, semuanya kembalikan kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan zat Allah itu kan. Nah, maka di sini tadi fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun. Ke bawahnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan adapun orang-orang yang eh, diberi ilmu itu dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indina. Ya. Kami mengimani apa yang Allah turunkan. Ya, jadi itu kita mensikapi ayat-ayat yang mutasyabihat itu adalah kita menyerahkan maknanya, takwilnya kepada Allah. Ya, walaupun mungkin dengan pemahaman para ulama, nah nanti terkait menafsirkan juga kan tidak sembarangan itu kan menafsirkan. Jadi ada kalau di dalam ilmu tafsir kan ada ketentuan-ketentuan, walaupun semua kita ya berkaitan dengan ayat ini adalah ada tadi kan ayat itu adalah memang tekstual, tapi bagaimana ketika di dalam kehidupan kita kan jadinya kontekstual. Ya, makanya ada ayat itu siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, ya, dia bisa bagaimana memaknai Al-Quran,
Tapi dalam menafsirkan memang ada ilmu tersendiri, tidak sembarangan. Ya, kita tahu kan kalau yang di Indonesia, beliau adalah yang ada tafsirnya Pak Profesor Quraish Shihab itu kan. Ya, beliau kan mufassir itu kan. Ya, ilmunya bagaimana beliau ahli gitu kan. Ya, bisa menafsirkan Al-Qur'an. Ya, jadi memahami. Ya, jadi memang ada ketentuan-ketentuan, tetapi walaupun semua kita ya ketika Allah sudah berkehendak ya mendapatkan hikmah dari Al-Qur'an, ya Al-Qur'an sendiri kan sebagai pelajaran besar bagi kita. Ya, dari nama-nama surat gitu kan. Ada namanya surat Luqman. Luqman itu siapa? Ya, Luqman itu kan disebutkan setelah ditelusuri kan bukan nabi dan bukan rasul, hanya orang biasa, tukang kayu. Tetapi bagaimana di dalam Al-Quran dikisahkan ya sampai ada suratnya, surat Luqman itu kan, Luqman Al-Hakim yang mendapatkan hikmah itu kan, ya bagaimana mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya diawali dengan jangan sampai menyekutukan Allah gitu kan, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis shalah. Ya itu kan Luqman orang biasa tapi mendapatkan hikmah bagaimana ya sepertinya mempunyai amal unggulan ataupun tirakat. Nah, jadi memang semua kita ketika Allah berkehendak ya, tapi memang ada upaya. Yang upaya salah satunya adalah bagaimana para ulama yang bisa menafsirkan Al-Qur'an itu kan ya tidak sembarangan. Ya, jadi kita mensikapi ayat-ayat yang muhkam ini dengan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagaimana di surat Al-Imran ayat 7 ini. Jadi yang mutasyabihat kita kembalikan kepada Allah. Wa alam bimurati, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang dimaksud. Ya, tadi diantaranya adalah ayat-ayat yang tadi dicontohkan, itu kan pembuka ayat itu kan seperti ya tadi huruf-huruf yang di awal surat gitu kan. Ya, itu hanya Allah yang melihat. Ya, tetapi memang berkaitan dengan ayat huruf-huruf itu sampai Nabi mencontohkan atau menyebutkan di dalam hadisnya tadi di awal itu kan, ya bahwa bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya itu mendapatkan kebaikan, ya, dan setiap satu huruf ya mendapatkan 10 kebaikan. Wal harfu bi asyir amsalihah. Kesananya Rasul sampai menyebutkan la aqulu alif lam mim itu harfun kan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, bahwa di sini adalah bagaimana ya tadi setiap huruf itu dihitung kebaikan. Kemudian di dalam Al-Qur'an ya sesuai dengan ayat ya dalam surat Ali Imran ayat 7 ini ada ayat yang muhkam, yang jelas, yang mutasyabihat. Kita kembalikan yang mutasyabihat ini adalah kepada Allah SWT. Allah yang Maha Tahu. Nah, tetapi secara apa? Secara pahala kebaikan, ya ayat yang muhkam dengan mutasyabihat itu sama. Ketika dibaca semuanya mendapatkan pahala kebaikan. Sampai tadi kan Rasul mencatat dalam hadisnya alif lam mim itu kan sampai disebutkan pahala kebaikan. Ya, itu yang bisa ditanggapi Teh Dewi dari pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dimaksud, atau kalau ada yang perlu didiskusikan lagi silakan. Demikian sementara. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Dewi pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Karena betul ya Pak Ustadz ya, khususnya zaman sekarang ini banyak yang membenarkan beberapa hal ya Pak Ustadz ya. Misalkan gak apa-apa minum alkohol, yang penting gak mabuk gitu kan Ustadz ya. Terus sekarang juga mulai banyak nih Ustadz LGBT kayak begitu. Atau jadi kayak membenarkan gitu loh Ustadz. Membenarkan yang mana memang sudah ada dalam kitab tapi dibenarkan yang penting begini, yang penting begitu gitu. Dan memang banyak Ustadz sekarang, Ustadz juga ulama-ulama yang mulai membenarkan beberapa hal gitu dengan pengecualian-pengecualian seperti itu, lalu mulai menyatakan bahwa Al-Quran itu kan luas ya, katanya diterjemahkan oleh manusia. Jadi memang banyak beberapa arti yang sebenarnya tidak seperti itu, terus mulai digali-gali, akhirnya jadi hal-hal yang sebenarnya tadi mungkin sudah saklek haram, jadi istilahnya boleh asal seperti itu kali ya Ustadz ya.
Itu pengaruh zaman atau gimana Ustadz sebenarnya Ustadz? Iya, dan memang ya tadi bagaimana memang Al-Quran ini kan teks, itu kan kita mengamalkannya kan dalam kontekstual. Ya maka memang ketika interpretasi dari Al-Quran itu memang bisa jadi berbeda. Tetapi bagaimana semuanya eh, berada dalam ketentuan. Ya, maksud saya dari kejadian-kejadian yang eh, terjadi bisa jadi ya akhir-akhir ini, gitu kan, ataupun juga dulu saya kira ada orang-orang yang nyeleneh ketika zaman Rasul itu kan. Eh, Kesimpulannya dari kata-kata yang saya sampaikan, jadi ada ada dua hal. Ya. Jadi ada yang Al-Quran itu kan dalil ya, petunjuk itu kan, dalil yang menunjukkan itu kan, eh, dalil. Nah, jadi ada yang mengamalkan dalil, ada yang mendalili amal. Itu saja dari kalimat itu. Kalau yang mengamalkan dalil itu yang betul. Ya, jadi mengamalkan ketentuan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita harusnya memang mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Kalau mendalili amal nanti eh, amal apapun ya dicari yang eh, kira-kira cocok, hanya ada cocok logi gitu kan. Ya, dijadikan dalil untuk membenarkan nah, apa yang dilakukan. Ya, jadi yang betul itu adalah mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Ya, karena memang ya makanya Al-Quran kan sebagai mukjizat itu kan pasti akan sesuai dengan tempat dan eh, waktu ataupun dengan masanya. Ya, tadi terkait dengan kontekstual gitu kan. Ya, jadi seperti ayat-ayat tentang Homer gitu kan. Ya, macam-macam Homer yang ada sekarang berbeda dengan masa lalu gitu kan. Tetapi yang menjadi ilatnya adalah memabukkannya itu gitu kan. Jadi jangan sampai nanti cari ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jenis minuman yang memabukkan tertentu, ya tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi yang betul itu adalah mengamalkan dalil, bukan mendalili amal sembarangan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Baik Ustadz, jelas sekali, jelas. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya sudah datang dari Teh Neti, dari tadi sudah mengantri. Mangga, Teh Neti saya bacakan ya pertanyaannya ya, izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini dan Pak Ustadz. Bagaimana kalau melafazkan surat Al-Quran dalam hati tapi tidak secara taktil? Untuk tujuan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Apakah pahalanya sama dengan baca surat secara tartil dan bisa menolong kita di akhirat? Dan apakah kalau membaca Al-Quran yang ada terjemahannya seperti Al-Quran ini, bisakah membacanya tidak dalam keadaan suci? Karena sebagai ibu kadang-kadang ada waktu-waktu dalam keadaan tidak suci. Bagaimana nih Pak Ustadz juga mengenai masalah tadi bacaan tidak secara tartil? Karena kadang-kadang pada saat saya sholat saya suka lupa Ustadz panjang pendek. Kayak tadi Ustadz ya, jujur aja pada saat saya khatam Quran kan ada beberapa surat pendek gitu Ustadz ya. Pada saat saya bacakan, kok beda ya pada saat saya membacakan di sholat gitu Ustadz. Ternyata panjangnya di sini, pendeknya di sini gitu Ustadz. Kadang-kadang karena sesuatu yang terbiasa kita jadi lupa gitu lah Ustadz. Nah itu bagaimana hukumnya? Mangga Ustadz Nuhun. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan bacaan kita, jadi bacaan sama dengan sholat ya. Eh, Bacaan ada yang dinyaringkan, ada yang tidak gitu kan. Dalam sholat pun kan gitu, ada yang jahar, sholat maghrib, isya subuh gitu kan. Nah kalau sholat duhur asar kan tidak apa, tidak nyaring gitu kan. Jadi semuanya sholat ya. Dari gambaran sholat juga eh, kita sudah tahu bahwa sholat juga ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Ya, ketentuannya seperti itu. Nah, dengan bacaan Al-Quran pun sama. Ya, bahkan nanti tergantung kondisinya. Kalau memang dengan bacaan Al-Quran itu mengganggu orang lain, eh, eh, ketika kita ada di masjid, kemudian kita lagi baca Al-Quran dengan suara eh, kedengaran, nyaring, keras, kemudian ada yang datang, sholat,
Nah, itu bagusnya dipelankan baca itunya, baca Qurannya. Karena nanti dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat gitu kan. Ya, maksudnya ya memang betul baca Quran kebaikan, tetapi ya kebaikan juga kan disesuaikan dengan yang lain gitu kan. Nah, dalam kondisi itu memang pelan lebih baik karena tidak mengganggu ya. Jadi tergantung dengan kondisinya. Ketika kita membaca Al-Qur'an ya bahkan akan mengganggu orang lain gitu kan. Nah, berarti ada cara yang kita tetap mendapatkan kebaikan juga tidak mengganggu orang lain gitu kan. Ya. Jadi bisa tergantung kondisinya silakan. Bisa dengan keras, bisa dengan tanpa kedengaran gitu kan. Berarti itu membacanya di dalam hati. Dan biasanya ketika orang membaca dalam hati itu lebih apa? Lebih makanya tergantung itunya. Kalau mau membaca dengan penuh pemaknaan itu saya kira membaca dalam hati itu lebih lebih enak, lebih pas gitu kan. Ya, lebih pas itu kan. Nah, berbeda halnya dengan ketika keseharian kami di sini kan para santri menyetorkan bacaan, ya. Itu harus ada suaranya. Nanti kalau tidak ada suaranya kan tidak bisa tidak bisa dikoreksi salahnya gitu kan. Nah, itu harus ada suaranya gitu kan, harus kedengaran. Jadi tergantung kondisinya. Ya, eh, jadi ada ulama yang menyebutkan baca Quran juga sama dengan sedekah gitu kan. Ada sedekah yang terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih baik? Semuanya bagus, baik. Yang perlu diperhatikan adalah keikhlasan kita gitu kan. Nah, baca Quran pun sama gitu kan. Ya, tapi biasanya ketika ingin menghayati, mentadaburi itu bacaan di dalam hati lebih berkesan biasanya gitu kan. Tergantung kondisinya. Ya, jadi membaca dengan hati, dengan pelan itu gimana pahalanya nanti. Kalau urusan pahala kan wallahu alam. Tapi secara itu, secara apa? Secara bacaan ketika apa? Ketika kita melibatkan mulut itu kan otomatis ketika mulut ini bersuara kan terhubung sama telinga kita minimal. Nah, itu telinga sama mulutnya mendapatkan pahala kebaikan. Ya, mungkin kalau dalam hati berarti hatinya saja yang mendapatkan pahala kebaikan. Ya, tapi kan Allah yang Maha tahu terkait pahala itu. Jadi tergantung kondisinya disesuaikan. Ya, berbuat baik juga itu memang disesuaikan. Jangan sampai tadi kondisinya seperti yang baca Quran di masjid kalau memang mengganggu ya kita pelankan itu kan tergantung kondisinya. Jadi sama halnya dengan sedekah bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Ya, kondisi hati kita keikhlasannya yang perlu diperhatikan gitu kan. Itu terkait dengan bacaan ya. Jadi bacaan untuk mentadaburi biasanya dalam hati lebih lebih berkesan ya. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala kebaikan. Tadi satu lagi jadi lupa apa ya? Yang keduanya atau yang kesatunya? Satu lagi itu loh Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Kalau waalaikumsalam ya. membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, tapi tidak dalam keadaan suci karena kadang kan suasana dan kondisi ibu-ibu tidak selalu suci dalam setiap tahunnya itu dalam bulan-bulan tertentu gitu loh. Apakah diperbolehkan yang ada artinya itu membacanya tanpa keadaan suci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kondisi suci di sini berarti ya, yang saya tangkap adalah ada dua hal ya. Eh, suci dari hadas kecil berarti punya wudhu, ataupun suci dari hadas besar berarti dalam kondisi tidak ada sesuatu yang mewajibkan mandi besar gitu kan. Nah, dalam kondisi ini tadi terkait dengan bersuci ya memang tadi ditulisnya adalah suci secara umum. Memang suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ya, walaupun tadi ada ulama yang menyebutkan tidak apa-apa memang eh, tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu juga gitu kan. Ya, tapi sebaiknya memang harus dalam keadaan suci karena yang kita baca adalah ayat suci. Ya, punya wudhu gitu kan berarti terhindar dari hal-hal yang membatalkan wudhu gitu kan. Jadi wudhu pernah kita bahas terkait dengan wudhu kan, wudhu untuk sholat kan, wudhu itu sebagai syarat sholat juga untuk baca Al-Quran ya. Untuk baca Al-Quran ya sebaiknya memang kita suci, punya wudhu gitu kan.
Nah, terkait suci dari hadas besar gitu kan. Ya berarti tadi kalau suci dari hadas kecil tidak punya wudhu ya bisa juga membaca Al-Qur'an tanpa punya wudhu. Tetapi sebaiknya memang ya karena kita baca Al-Qur'an itu kan bagian daripada ibadah ya. Supaya ibadah kita memang nanti mendapatkan pahala kebaikan yang sesuai dengan ketentuan ya ya sesuai juga ada tadi ada adabnya kita kita punya wudhu itu kan kita punya wudhu. Jadi kalaupun tidak punya wudhu memang ada ulama yang membolehkan silahkan tidak punya wudhu itu kan. Juga kalau yang dibacanya bukan tulisan Arab ya maka ini salah satu alternatif memang ketika kita tidak punya wudhu dan ingin baca Quran ya yang Al-Qurannya ada tulisan Arabnya. Nah kalau terkait dengan tidak sucinya karena eh, punya hadas besar harus mandi. Nah, ini pun sama ada perbedaan ya, ada perbedaan. Memang sebaiknya gitu kan, sebaiknya itu suci dari hadas besar. Nah, maka ada ayat itu dalam surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang tidak bersinggungan dengan Al-Qur'an kecuali orang yang suci ya. Memang nah ini termasuk kepada uh, ayat yang penafsirannya ataupun maknanya ada perbedaan gitu. Ya, tadi memaknai ayat yang la yamassuhu illal mutahharun tidak menyentuh dan tidak bersinggungan dengan Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, ada yang berpendapat memang sucinya suci dari hadas kecil, ada yang berpendapat sucinya dari hadas besar. Tetapi bagi kita, memang karena ibu-ibu juga yang sedang berhalangan kan, membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah. Dan juga tidak baca Quran karena memang eh, sedang berhalangan juga itu bagian daripada ibadah. Mengikuti ketentuan, ya juga mendapatkan kebaikan. Ya, nah terlebih kalau apa? Kalau membacanya itu bisa ya karena ibu-ibu terbiasa kan mungkin bacaan itu kan terbiasa mengingat Allah. Ada pendapat yang menyebutkan bisa baca Al-Qur'an ketika sedang berhalangan, sedang harus mandi gitu kan, punya sesuatu yang harus mewajibkan mandi gitu kan. Ya, jadi salah satunya kan ya sedang berhalangan itu haid ibu-ibu. Nah, diniatkan berzikir kepada Allah. Ya, berarti kalau berzikir diniatkan itu apa yang sudah eh, dihafal gitu kan. Ya, sama halnya dengan zikir yang di ibu-ibu sekarang sedang haid gitu kan. Eh, beberapa kalimat zikir itu adalah mengingat Allah adalah subhanallah, alhamdulillah. Ya silakan bagus itu baca kalimat-kalimat itu. Bahkan kan mungkin sudah refleks gitu kan mendapatkan kenikmatan alhamdulillah. Melihat sesuatu yang takjub subhanallah, itu kan zikir mengingat Allah. Ya. Nah, yang berpendapat ketika ibu-ibu sedang haid juga baca Al-Qur'an, ya diniatkan bacaan Al-Qur'an yang dilafalkan itu adalah bagian daripada mengingat Allah zikir, itu diperbolehkan. Ya, kalaupun memang eh, tidak baca karena memang sedang berhalangan, ya itu saya kira mendapatkan kebaikan karena memang tidak bacanya karena ya mengikuti ketentuan. Lebih baiknya memang ya tadi memang dasarnya adalah tidak memegang, tidak bersinggungan dengan Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Memang dari ayat itu ya dasarnya dan tadi memang ada perbedaan. Ya, saya kira untuk keluar daripada perbedaan ini ya lebih amannya ibu ibu teteh-teteh yang sedang haid ya membaca Al-Quran diniatkan berzikir apa yang sudah hafal saja ya yang sudah hafal saja nanti bersinggungan ataupun langsung membuka mushaf Al-Quran ya ketika sedang suci ya dan ini keuntungan bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan kalau ketika sedang sucinya itu terbiasa membaca Al-Quran gitu kan berbuat kebaikan-kebaikan sholat pun yang wajib dan yang sunnah nah eh, ketika sedang berhalangan tidak bisa mengamalkan itu semua, ya bisa jadi ditulis di hadapan Allah itu pahalanya sama saja ketika ketika sedang suci
pahala kebaikannya karena terbiasa gitu kan, walaupun tidak melakukan. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, maka gunakan waktu-waktu sedang sedang suci itu untuk tadi yang bisa digunakan, ya bisa baca Quran, ya bisa sholat, ya. Karena memang ada waktunya keringanan gitu kan, ringan bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan kan tidak sholat gitu kan. Itu banyak hikmahnya saya kira gitu kan. Selain juga ya kan untuk meningkatkan hormon dengan adanya halangan itu. Ya, sebab ada keturunan karena adanya itu ya berhalangan. Jadi semuanya ada hikmahnya. Jadi disyukuri apapun kondisinya. Nah, kemudian terkait dengan baca Quran ya, tadi memang itu ikhtilaf, tapi ketika kita ingin keluar dari ikhtilaf ya, yang lebih selamatnya memang lebih hati-hatinya adalah eh, ketika sedang berhadas besar ya, sedang haid ya, bacanya yang sudah hafal dan diniatkan berzikir kepada Allah. Walaupun tadi bisa saja baca, apalagi menggunakan yang ada terjemahnya atau yang tulisan Indonesianya bukan Arab ya, itu memang ada yang memperbolehkan, tetapi untuk lebih hati-hatinya keluar dari perbedaan memang lebih selamat tidak baca langsung bersinggungan, dan itu pun kebaikan karena diniatkan itu adalah dalam rangka mengikuti ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neti, alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau kita lagi baca, misalkan baca Al-Fatihah cepet-cepet gitu Pak Ustadz ya dalam hati gitu kan, kayak apa sih Pak Ustadz hukumnya kalau tanpa panjang pendek gitu, yang benar gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kan kita baca misalnya sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, kayak gitu kan Pak Ustadz kan. Nggak terlalu panjang kayak Maliki Yaumiddin, misalkan gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Ntar saya disangka Iya, membenarkan diri lagi. iya, terkait bacaan Al-Quran yang kita tahu bahwa memang ada itu teh ada tingkatan-tingkatannya. Eh, Tergantung maka dalam ilmu tajwid baca Quran itu kan ada yang namanya panjang pendek, mad di bahasa Arabnya mad itu kan. Nah, nanti ritme mungkin ya. Ritme bacaan panjang pendeknya juga ya. Tadi cepat dan tidaknya memang eh, dikondisikan dalam artian ya tergantung tadi kondisinya gitu kan. Ya minimal memang ada tiga ritme dalam baca Al-Qur'an. Ada yang santai gitu kan. Yang santai itu adalah ketika para santri belajar gitu kan. Itu ada yang namanya tahsin, perbaikan. Ya memang harus harus santai dan harus jelas ya kan, supaya diikutinya juga jelas itu kan. Ya baca bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim kan santai supaya jelas huruf hak keluar dari mana, ba keluar dari mana itu kan. Ya, kalau yang dalam Al-Qur'an itu memang yang pertengahan. Tartil gitu kan, waratil Qur'ana tartila. Ya, ketika imam sholat gitu kan, itu kan bacanya tartil. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tartil, sedang, standar ya gitu kan. Jadi tingkatan yang ketiga memang ada yang lebih cepat lagi ya, lebih cepat mungkin ketika kita berdoa kan biasanya Al-Fatihah gitu kan, kita agak cepat bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim, Yaumiddin. Ya itu juga bisa, jadi tergantung kondisinya. Jadi kalau pas lagi doa itu kan bisa kalau disebutkan yang mimpin doanya Al-Fatihah, ya baca itunya, baca Fatihahnya kayak tadi kayak lagi belajar Bismillah ya kan, kelamaan gitu kan, apalagi mau turun hujan kan kan disesuaikan. Jadi memang minimal ada tiga tingkatan ritme. Bisa apa ketika kalau dalam belajar tahsin itu kan memang santai, yang standar itu memang tartil, dalam kan waratil Quran tertila jadi jelas ya. Juga kalau kondisinya memang dalam cepat itu kan ya tadi bisa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, sesuai dengan kondisinya gitu kan, tadi ritmenya. Saya kira itu terkait dengan kondisi uh, ataupun ritme di dalam tilawah membaca Al-Qur'an.
Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Idar, kalau ingin bertanya, mumpung masih ada waktu. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dini dan Waalaikumsalam. semuanya. Pertanyaan yang pertama sudah diajukan oleh Teh Dini dan sudah ada jawaban. Terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua, saya membaca apakah ini hadis atau apa gitu. Siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Dan siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat atau digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Dan membaca 500 ayat baginya segudang pahala. Pertanyaan saya, apakah kita kan misalnya sesudah salat membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Anas itu kan sudah 45, Ustaz. Kalau dikali 5 kan sudah 75. Kemudian ditambah dengan zikir pagi petang, ya sudah lebih dari 100, Ustaz. Apakah itu bisa dihitung sebagai sudah taat, atau yang dimaksud dengan 50 ayat ini dibaca sekaligus, Ustaz? Begitu. Terima kasih, Ustaz. Ya baik, terima kasih Ibu Idar atas pertanyaannya. Ya, betul di keterangan yang tadi memang siapa yang baca 50 ayat ya, tidak termasuk orang yang lupa. Jadi mengingat ya. Jadi ada 10 atau 11 sifat di dalam Al-Quran itu yang disebutkan di awal juz 22. Itu kan indal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, gitu kan. Ke bawahnya ada wazakirin Allah katsira wazakirat. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, gitu kan. Ya karena baca Quran itu adalah mengingat Allah, gitu kan. Bagian zikir terbaik itu adalah kalamullah, baca Quran. Ya, tadi sampai disebutkan 50 ayat, 100 ayat, 200 ayat. Ya. Termasuk orang yang taat, orang yang tidak akan di dakwah nanti di akhirat. Nah, ya, jadi perhitungannya ya betul kalau tadi dihitung surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, berapa ayat dijumlahkan kali selama kita setelah selesai sholat ya, kali 5 kali. Ya lebih dari 50 ayat ya berarti termasuk orang-orang yang tidak lupa dan bahkan mendekati orang-orang yang taat. Ya itu ayat-ayat itu yang kita baca itu. Ya ayat-ayat itu yang kita baca kan ya itulah Al-Qur'an. Ya, karena eh, memang ketika kita melihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu berinteraksi mereka dengan Al-Quran, ya, eh, saya kemarin menelaah salah satu buku itu kan terkait dengan ini, ya, sumber bahwa adab membaca Al-Quran itu kan, ya, di antaranya adalah para sahabat itu, ya, terbiasa yang paling apa, yang paling jarang khatam Quran itu mulai dari 2 bulan sekali kan itu kan ya, jadi 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada yang 3 hari sekali ya. Eh, Intinya semua kita berpeluang disesuaikan dengan aktivitas keseharian kita ya, dan memang paling mudah itu adalah masih punya energi, motivasi ketika selesai sholat. Ya, baca beberapa ayat gitu kan lebih lebih mudah. Karena ya sholat kan itu mendatangkan energi positif kebaikan yang lain gitu kan. Biasanya lebih lebih terasa ringan ketika kita membaca beberapa ayat menyempatkan setelah selesai sholat. Ya tadi kalau baca beberapa ayat ya, walaupun surat-surat pilihan ya di hadapan Allah, insya Allah pahalanya ya sama. Membaca ayat yang sudah kita hafal dengan yang belum hafal, ya sama ayatnya gitu kan. Ya, itu yang diulang-ulangnya. Ya tadi masuk pada setiap huruf 10 kebaikan. Ya. Jadi terlepas dari yang sudah kita hafal dan yang belum, dan memang kalau yang sudah hafal, kita lebih apa? Lebih mudah membacanya dimanapun dan kapanpun, gitu kan? Dimanapun dan kapanpun karena sudah hafal. Ya itulah makanya kenapa kalau kita hafal beberapa ayat Al-Quran atau berupaya untuk menghafal beberapa Al-Quran, semakin banyak semakin baik, yaitu semakin banyak kesempatan kita membacanya dan semakin banyak kesempatan nanti
mendapatkan pahala kebaikan. Karena nanti di akhirat itu disuruh baca, iqra wartaqi kama kunta turatil fid dunya, ya. Bacalah. Nah, seperti kalian semua membaca di dunia gitu kan. Dan akhirnya fa inna manzilaka inda akhir ayat taqra'uha. Semakin banyak yang kita baca semakin tinggi naik level derajatnya itu kan. Ya. eh, Kedudukan akhirmu adalah eh, sebanyak apa yang kamu baca gitu kan. Ini salah satu keistimewaan, semakin banyak yang kita berupaya untuk hafal, ya kita amalkan tentunya, maka nanti semakin banyak peluang kita berbuat kebaikan. Nah, surat-surat yang sudah dihafal, alhamdulillah itu disyukurinya dengan ya terus dibaca. Karena ya tadi yang sudah hafal ataupun yang belum dihafal, ya sama ayat itu yang kita baca mendapatkan pahala kebaikan. Ya, tadi terlebih ketika sudah hafal kan biasanya lebih mudah kita baca di berbagai kondisi, itu kan salah satunya ketika selesai sholat. Jadi saya kira sama ya, membaca surat yang sudah kita hafal, di antaranya itu tadi memang punya keistimewaan setiap ayat Al-Quran, dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan memang ada keistimewaan tersendiri ketika dibaca selesai sholat, dan itu termasuk ya dijumlahkan, ketika dijumlahkan yang mendekati apalagi kalau dijumlahkan kepada bilangan sholat kita rutin bacanya, ya insya Allah termasuk terhindar dari orang-orang yang lupa, juga bahkan termasuk orang-orang yang taat dengan kita membaca ayat-ayat itu, gitu kan. Ya, itu ayat-ayat yang kita baca. Silakan yang sudah dihafal, ya didawamkan. Justru itu yang akan menjadi kekuatan wirid bagi kita. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ulang-ulang dan yang sudah kita hafal itu nanti ada kekuatan tersendiri, apalagi dengan penuh keyakinan. Ya, jadi Al-Quran yang dibaca para sahabat dulu yang berdampak bisa sebagai syifa dengan Al-Quran yang kita baca sekarang sama. Ya. Tetapi yang bedanya yang mungkin pemaknaannya, makanya supaya nanti kita bisa mendekati walaupun tidak sama lah, bisa mendekati nanti kualitas dampaknya dengan dengan yang dibaca oleh para sahabat, ya. Ayat-ayat itu Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan yang lainnya gitu kan yang sudah hafal. Nah, itu terus diasah, terus dibaca, didawamkan, ya. Insya Allah lama-lama nanti menjadi kekuatan gitu kan, menjadi kekuatan bagi yang membaca. Sama saja saya kira gitu kan. Yang sudah hafal dengan yang belum hafal, jadi perhitungan ayatnya sama, ya. Justru yang didawamkan sedikit-sedikit itu yaitu salah satu indikator kita memang ikhlas kepada Allah gitu kan. Demikian ikhtiar yang bisa ditanggapi. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz, karena waktunya juga sudah pukul berapa di sana? Setengah 6 ya Ustadz ya. Pertanyaannya dari Mama Eca, Teh Eca. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya kalau menghukum anak laki-laki dengan cara harus menghafal surat-surat kecil Al-Quran, apakah diperbolehkan? Satu surah ayat kecil saja contohnya, terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz menghukum anak dengan cara Al-Quran gitu Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz Mangga. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini bagian daripada di dalam pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu adalah merubah yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Itu adalah pendidikan yang berhasil. Nah, memang di dalam Al-Quran pun ada yang namanya tarhib wa targhib. Ya, sama mungkin di dalam pendidikan itu kan ada reward, ada punishment. Ya, begitulah memang dalam Al-Quran. Ada surga, ada neraka, gitu kan. Nah, jadi nah kalau keseharian kita kan mungkin bahasanya adalah hukuman ataupun sanksi, gitu kan. Nah, itu nanti dilihat, walaupun kalau ini kan bagian yang tidak terpisahkan antara reward sama punishment ini. Ya, tergantung kondisinya. Walaupun di antara kita lebih senang biasanya kan diberikan hadiah daripada dihukum, gitu kan. Ya, tapi kalau hukuman itu memang membuat apa ya? Ya, ini dalam pendidikan, ya kan, hukuman dalam pendidikan itu memang membuat lebih baik. Saya kira tinggal dikaji gitu kan. Ya, tinggal dikaji karena
Ya, ini bagian daripada pendidikan edukasi. Ya, kami pun di sini menerapkan di lembaga itu kan ketika ada peraturan, ya peraturan kemudian ada saja yang melanggar gitu kan, ya sanksinya memang disesuaikan teh gitu kan, disesuaikan dengan kondisi. Ada yang berupa materi uang ya, jadi bayar gitu kan. Ada yang memang di apa, dia diasah ininya otak otaknya gitu kan, diasah otaknya jadi suruh menghafal beberapa ayat, ataupun ada juga yang suruh bersih bersih, itu kan bagian daripada edukasi gitu kan, edukasi di dalam pendidikan. Nah, ibu pun ya ketika dilihat kondisi anaknya, kalau memang dengan kan tujuannya adalah supaya hafal Al-Quran kan, ya supaya hafal beberapa ayat Al-Quran ya, tadi memang harus dipacu. Kalau dipacunya dengan diberikan sanksi itu baik, dia menghafal jadi hafal, saya kira nggak masalah gitu kan. Tapi juga dikaji, kalau seandainya dihukum itu malah membuat dia jadi menghafal Al-Quran itu jadi momok yang menakutkan, karena memang dia jadi saya kira jangan gitu kan. Jadi dikaji nanti, itu saya kira terkait dengan perkembangan usia anak gitu kan. Ya, tapi tadi tujuannya sebenarnya baik. Ya, disuruh menghafal itu kan bagian daripada sanksi supaya dia hafal gitu kan. Tapi sekali lagi dikaji, kalau memang dengan diberikan hukuman itu nanti dia malah ingatannya, oh kalau saya melanggar jadi ngafal Quran gitu kan. Al-Quran itu ternyata apa? Jadi ingatnya jadi sanksi gitu kan, jadi kepada hukuman gitu kan. Ya, dikaji. Saya kira tadi tujuannya adalah baik, tapi nanti bisa dikaji, dan itu bagian daripada memang pendidikan gitu kan. Karena saya yakin ibu juga menyuruh menghafal kan bukan untuk apa menyiksa gitu kan, tetapi supaya hafal gitu kan. Justru di sisi lain memang dengan adanya pelanggaran jadi hafal, berarti bagus gitu kan. Di sisi lain itu positifnya gitu kan. Tapi sekali lagi mungkin bisa bisa dikaji gitu kan. Bisa dikaji, silahkan. Intinya suruh menghafal itu kan bagian daripada dari sanksi hukuman, itu ya bisa saja silakan. Karena memang dalam Al-Quran pun seperti itu. Ada surga, ada neraka, ya surga diberikan bagi orang-orang yang sesuai, ya, yang taat gitu kan. Ya neraka diberikan. Ya kenapa neraka disebutkan dalam Al-Quran? Ya supaya kita uh, punya motivasi untuk menghindari, ya tidak berbuat kejahatan. Saya kira itu hikmahnya gitu. Gitu deh. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Saya setuju Ustadz, karena Al-Quran itu kan sesuatu yang indah ya Ustadz ya. Jadi mungkin takutnya nanti anaknya berpikirannya negatif gitu tentang Al-Quran ya. Seperti tadi kata Ustadz, jadi sesuatu yang menakutkan gitu sepertinya. Baik Ustadz, Masya Allah kita sudah membahas banyak sekali ya Ustadz ya. Tadi pertanyaan saya sebenarnya belum dijawab tuh Ustadz. Kenapa sih dibikinnya Al-Quran itu sebagai sunnah bukan wajib Ustadz? Karena kalau menurut saya mau mengenal agama itu kan harus lewat kitab Ustadz. Jadi kan harusnya kita diwajibkan untuk mempelajari gitu Ustadz. Itu riwayatnya bagaimana Ustadz? Mungkin bisa memberikan sedikit saja gambaran Ustadz. Mohon Ustadz. Baik, iya tadi saya pun sudah tulis sebenarnya di sini pertanyaan Teteh dari awal itu. Kayaknya ketika saya melirik terbaca terus tuh pertanyaannya. Ya baik. Sekilas saja saya kira terkait dengan pertanyaan itu, ya sunnah. Jadi eh, membaca Al-Quran itu adalah sunnah. Jadi tidak wajib. Ya, makanya siapa yang membaca mendapatkan kebaikan, yang tidak baca rugi, itu kan sunnah. Nah, terkait dengan sunnah ini, ada sunnah yang dipahami dari ilmu hadis. Ada sunnah nanti dalam fikih. Nah, kalau sunnah dalam hadis itu adalah, ya Al-Quran kan sebagai apa? Sebagai dasar sumber hukum. Ya, kemudian ada sunnah. Sunnah itu ya hadis gitu kan. Sunnah di sini adalah, kalau kita melihat sunnah itu adalah kebiasaan kanjeng Nabi gitu kan. Kebiasaan kanjeng Nabi, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ataupun mendiamkannya, itu kan sunnah yang dilakukan. Ya seperti ini, seperti kita sering mendengarnya potongan hadis ini, karena memang an-nikahu sunnati itu kan, nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak menikah atau benci kepada sunnahku bukan bagian dari golonganku. Ya memang ini hadisnya cuma sepotong deh gitu, saya pernah membaca itu. Jadi memang awalnya ada sahabat yang datang mau menemui Rasulullah. Saya mau menemui Muhammad katanya. Mau bagaimana ibadahnya? Ya itu kan saya akan lebih baik daripada Muhammad katanya. Itu kan saya akan sholat semalaman, saya tidak akan tidur, ya
saya akan puasa selamanya, saya tidak akan buka, dan saya tidak akan menikah dengan wanita karena wanita itu mengganggu kan gitu kan. Ya, dekat dengan wanita kan sebentar-sebentar pengen pengen neken-neken mungkin atau gimana lah gitu kan, bahas sahabat itu. Ya akhirnya ada datang Rasulnya gitu kan. Ya karena memang laki-laki ya memang diberikan sukanya sama sama wanita memang itu kan. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa, itu yang pertama bagi laki-laki adalah wanita itu kan. Mungkin sama kalau sekarang kayak punya melebihi punya itu kayaknya punya HP baru gitu kan, ditekan-tekan, dilihat-lihat, dipijit-pijit gitu kan. Nah, maka sahabat Rasul juga seperti itu. Ya, jadi dia datang, saya katanya tidak akan menikah, saya gitu kan, akan menyaingi Muhammad. Nah, maka Rasul menyampaikan itu. Eh, saya sholat, saya pun tidur, kata Rasul. Ya, anak usolli wa anak aku, gitu kan. Wa asumu wa uftir, saya pun puasa dan saya pun buka, gitu kan. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah dengan wanita. Nah, maka nikah itu adalah sunnahku. Itu lanjutan hadisnya itu kan. Jadi memang diambil nikahnya saja karena mungkin nikah kan mungkin menyenangkan. Padahal ada ceritanya itu kan. Yaitu sunnah. Jadi sunnah itu kebiasaan Rasul, itu kan sunnah kebiasaan Rasul, dan juga disebut sunnah itu adalah hadis Rasul gitu kan. Dasar hukum yang kedua kebiasaan Rasul. Ya tadi Rasul mengatakan perkataannya kan jadi hadis itu kan sunnah biasa. Nah itu uh, sunnah dalam konteks ilmu hadis itu adalah kebiasaan. Makanya Rasul kan sebagai teladan, teladan bagi kita itu kan potret yang terbaik gitu kan dalam kehidupan. Nah ada sunnah, sunnah itu dalam ini istilah fikih. Jadi dalam fikih itu memang ada 5 hukum itu kan, wajib, sunat, kemudian mubah, kemudian makruh, haram gitu kan. Nah pada dasarnya ya untuk lebih mudah memahaminya ya semuanya adalah mubah, boleh itu kan. Hal itu adalah mubah ya, banyak yang mubah di dunia ini gitu kan. Nah nanti tergantung, kalau ada dasar hukum yang mengharuskan berarti jadi wajib ya. Kalau wajibnya tidak begitu wajib kan jadi sunnah gitu kan. Nah nanti sekarang contohnya eh, makan gitu kan, makan itu kan mubah gitu kan, boleh ya. Apakah makan bisa jadi haram? Bisa jadi haram kalau yang dimakannya yang diharamkan dalam Al-Quran. Hurrimat alikul maitatu, haram bagi kalian makan mayat gitu kan, makan makan bangkai kan nggak boleh, kecuali bangkai ikan kalau kalau suka itu kan. Ataupun belalang itu kan. Waddamu walahmul khinzir, ataupun daging babi kan disebutkan. Nah itu ketika jadi makan itu pada dasarnya adalah mubah, boleh gitu kan. Nah ketika ada dalil yang mengharamkan, ya makan bangkai jadi haram gitu kan. Makruh, makruh itu sering dicontohkannya makan itu tuh, makan pete sama jengkol gitu kan. Padahal pete sama jengkol kan ada manfaatnya gitu kan, ataupun mungkin banyak yang suka gitu kan. Ini dari segi ini, dari segi apa? Dari segi ada baunya gitu kan. Karena Rasul tidak suka orang yang bau mulut, apalagi mau sholat bau mulut gitu kan. Bau sholat bau mulut akan menghadap Allah gitu kan. Maka berarti solusinya gimana? Habis makan yang bau-bau itu gosok gigi, berarti kan jadi 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 boleh gitu kan. Ya, jadi makan pete sama jengkol itu boleh ya. Yang makruh itu adalah baunya itu gitu kan. Kalau gosok gigi kan berarti tidak jadi bau gitu kan, ataupun ya ada makanan yang penawarnya gitu kan. Ya kalau yang sunnah itu kan ya, dalam fikih yang dikerjakan mendapatkan kebaikan, ya seperti sholat juga kan. Sholat sholat wajib, ada sholat sunat ya. Nah kalau baca Quran ya memang itu mendapatkan pahala sunnah. Jadi sunnah itu mendapatkan kebaikan, kalau tidak ya rugi, kalau tidak dikerjakan ya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sunnah di sana posisinya baca Quran itu. Jadi eh, tidak haram ya, kecuali nanti baca Quran di tempat yang tidak boleh. Baca Quran di mana? Di WC ibaratnya kan jadi haram karena itu berkaitan dengan tempat. Ya, jadi pada dasarnya kan mubah. Ya, ini bisa dimasukkan kepada apapun, makanan tadi kan, kemudian juga baca Quran, nikah juga sama. Nikah gimana hukumnya? Banyak orang yang mengatakan nikah itu sunnah. Ya tergantung motivasinya. Kalau motivasinya untuk nanti setelah istrinya setelah halal itu di rumahnya untuk diracun dan mati gitu kan, nikahnya menjadi haram gitu kan. Nah,
Ya, jadi tergantung. Kalau laki-laki sudah memang mampu dan dia ketika melihat apapun yang berdiri ingin apa nangkep bahasa Sundanya gitu kan, lihat tangkal pisang ingin merangkul gitu kan, udah jadi wajib bagi dia nikah itu gitu kan. Jadi tergantung kondisinya. Nah, jadi baca Quran yang saya pahami dari hukum-hukum fikih ini adalah ada ya sunnah. Jadi sunnah kan ini kebaikan. Ya, ketika dibaca mendapatkan pahala, ketika tidak ya tidak mendapatkan apa-apa, rugi lah. Itulah patokan ataupun definisi sunnah. Ya, nanti itu kalau mungkin di beberapa kondisi apakah baca Quran bisa menjadi wajib? Ya, bisa menjadi wajib nanti tergantung kondisinya. Tapi secara standar ya sunnah maksudnya. Itu sunnah dalam pengertian ilmu fikih gitu kan. Yang saya pahami sunnah memang itu ada ilmu fikih, ada secara juga hadis gitu kan. Wallahu alam. Itu teh mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Iya Ustadz, Alhamdulillah bisa menjawab. Berarti saya salah ya Ustadz ya kalau bilang sama suami saya, kamu wajib baca Quran gitu. Gak boleh ya Ustadz ya. Berarti. Kayak saya selalu bilang, kamu wajib baca Quran, wajib mempelajari Quran. Berarti salah ya Ustadz ya selama ini ya. Baik. Enggak salah juga. Maksudnya ya tergantung teteh itunya apa niatnya. Kalau untuk membiasakan supaya baca Quran ataupun supaya mendapatkan pahala gitu aja. Baca Quran supaya dapat pahala ya. Jadi memang wajib apa ya? Istilah wajib juga ada yang sudah menjadi apa ya kebiasaan ya wajib seperti santri kan di sini santri seperti sekarang kan lagi baca maksurat itu kan lagi baca zikir. Santri semuanya wajib baca itu baca zikir. Nah wajib di sini memang saya kira yang tadi teteh ucapkan kepada suami itu kan wajib dalam itu mungkin dalam bahasa bahasa kita gitu kan ya nanti ketika membaca mendapatkan pahala kebaikan. Sama santri pun di sini semua santri wajib baca maksurat. Itu wajib maksudnya peraturan harus gitu kan. Nah, kalau baca kan di hadapan Allah mendapatkan itu, mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau ada santri yang tidak membaca al-maksurat, ya nanti di akhirat mungkin ya gitu kan tidak akan dihukum gitu kan dalam artian ya tidak menjadi dosa. Dosa di sini dalam artian nih ketika disambungkan dengan peraturan pesantren. Jadi memang kata-kata wajib ini memang ada yang hukum, ada yang memang kita niatkan supaya memang kita terbiasa melakukan kebaikan. Ya nggak apa-apa juga wajib ataupun ya supaya mendapatkan banyak pahala kebaikan baca Quran bisa juga bahasa kita. Banget ya. Baik Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas kajiannya, ilmunya, semuanya Ustadz hari ini banyak banget yang bisa saya dapat dan juga insya Allah teman-teman semua juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, saya akan menutup kajian ini, tapi sebelumnya saya akan memberikan kepada Teh Alfi untuk berikutnya ya Teh Alfi ya untuk menutup semuanya. Saya cuma menutup sebagai moderator aja. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Ustadz sekali lagi atur nuhun pisan atas ilmunya. Bila tadi ada kesalahan mungkin tutur kata atau bahasa tubuh saya mohon dimaafkan. Terima kasih Ustadz sekali lagi saya serahkan semuanya kepada Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Terima kasih Teh Dini. Sebelum kita akhiri, saya masih ada waktu Ustadz untuk memberikan kesimpulan, pesan, dan membimbing doa bersama. Silakan Ustadz. Baik. Ya, baik terima kasih. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Ya, kesimpulan dari kajian kita tadi sudah disimpulkan juga sama Mbak Berta ya dengan pantunnya. Tadi yang masih saya ingat apa? Kalau tadi kan ada TikTok juga ya. Yang saya ingat rumah sempit ya dengan dibacakan Al-Quran menjadi elit katanya itu keren itu bahasanya sempit jadi elit itu kan luar biasa gitu kan ya, jadi mari sama-sama tambah lagi saya kira teteh-teteh ibu-ibu sudah semuanya sudah terbiasa apalagi kemarin sudah menghatamkan ya mari kita eh, tambah lagi intensitas kita bersama Al-Quran kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat ya supaya nanti Al-Quran menjadikan kita sahabat dan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak ya amin ya rabbal alamin Allahumma sholli ala habibina wa syafina wa dhuhlina wa mulan Muhammad amin ya rabbal alamin hamdan syakirin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وعامله آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا قرينا وفي القبر منيرا وفي الآخرة شافيا لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktunya tentu saja. Terima kasih pada sahabat MPP semua atas partisipasinya. Jazakumullahu khairan katsiro. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu pada kajian berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Teh Alfi. wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz Terima dan kasih Ibu-ibu Teh Dini, semuanya. Teh Terima Alfi, kasih. Pak Ustadz. Atur Assalamualaikum. nuhun, Sama. Kak Dayana.